Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang manajemen pemasaran pertemuan ke-6. Pertama, nama saya Febriano Falsafli dan teman saya Edgar Geralvin. Judul pertama yaitu membentuk positioning merek. Di dalam membentuk positioning merek terdapat 3 poin, yaitu mengembangkan dan mengkomunikasikan secara strategi positioning. Kemudian ada strategi diferensiasi. Kemudian yang ketiga yaitu strategi pemasaran sesuai siklus hidup produk. Untuk yang pertama yaitu mengembangkan dan mengkomunikasikan strategi positioning atau pemosisian. Positioning adalah tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan agar mendapatkan tempat khusus dalam pemikiran pasar sasaran. Tujuannya adalah menempatkan merek dalam pemikiran konsumen untuk memaksimalkan manfaat potensial bagi perusahaan. Positioning merek yang baik membantu memandu strategi pemasaran dengan cara memperjelas esensi merek, tujuan apa yang diraih pelanggan dengan bantuan merek, dan bagaimana menjalankan secara unik. Semua orang dalam organisasi harus memahami positioning merek dan menggunakannya sebagai konteks untuk membuat keputusan. Hasil positioning adalah terwujudnya dengan sukses suatu proposisi nilai yang terfokus pada pelanggan. Suatu alasan kuat mengapa pasar sasaran harus membeli produk yang bersangkutan. Kemudian poin-poinnya terdapat 1. Kerangka referensi kompetitif. Kemudian 2. Titik perbedaan atau POD dan titik paritas atau POP. 3. Menetapkan keanggotaan kategori. Kemudian 4. Memilih POP dan POD. Kemudian 5. Menciptakan POP dan POD. Yang pertama adalah kerangka referensi kompetitif. Secara khusus, kerangka referensi kompetitif yaitu memutuskan untuk mendidik jenis konsumen tertentu dapat mendefinisikan sifat pesaing karena perusahaan tertentu telah memutuskan untuk mendidik segmen itu di masa lalu atau berencana melakukan di masa depan. Karena konsumen dalam segmen itu memungkinkan sudah melihat produk atau merek tertentu dalam keputusan pembelian mereka. Untuk menentukan kerangka referensi kompetitif yang tepat, pemasaran harus memahami perilaku konsumen dan pertimbangannya digunakan sekelompok konsumen dan membuat pilihan merek. Kemudian yang kedua adalah titik perbedaan atau POD dan titik paritas atau POP. Titik perbedaan POD yaitu atribut atau manfaat yang secara kuat diasosiasikan konsumen dengan suatu merek, yaitu dinilai positif dan diyakini tidak dapat ditemukan kesamaannya dari merek pesaing. Kemudian asosiasi yang membentuk titik perbedaan bisa didasarkan hampir pada semua jenis atribut atau manfaat. Misalnya Apple, Nike, dan Lexus. Menciptakan asosiasi yang kuat, menguntungkan, dan unik merupakan suatu tantangan yang real, tetapi penting ditinjau bagi positioning merek kompetitif. Kemudian titik paritas atau POP. Titik paritas adalah posisi asosiasi yang tidak mesti unik untuk merek tetapi dapat dimiliki bersama dengan merek lain. Jenis asosiasi ini mempunyai 2 dasar bentuk, yaitu kategori dan kompetitif. Kemudian titik paritas kategori yaitu asosiasi-asosiasi yang dipandang esensial oleh konsumen untuk penawaran yang sah dan kredibel dalam kategori produk atau jasa tertentu. Kemudian titik paritas kompetitif adalah asosiasi yang dirancang untuk menegasikan titik perbedaan pesaing. Terus perbandingan titik paritas dan titik perbedaan. Agar penawaran dapat mencapai titik paritas atau POP pada atribut atau manfaat tertentu, harus ada cukup banyak konsumen yang meyakini bahwa merek itu cukup baik pada dimensi itu. Ada zona dan kisaran toleransi atau penerimaan titik paritas. Secara harfiah, merek tidak harus melihat sesama dengan pesaing, tetapi konsumen harus merasa bahwa merek cukup berhasil dalam atribut atau manfaat tertentu. Kemudian yang ketiga, menetapkan keanggotaan kategori. Pemasaran harus memberitahu konsumen tentang keanggotaan kategori suatu merek. Mungkin situasi yang paling tepat adalah
peluncuran produk-produk, terutama ketika identifikasi kategori itu sendiri tidak jelas. Ada juga situasi di mana konsumen mengetahui keanggotaan kategori merek, tetapi mungkin tidak yakin bahwa merek itu merupakan anggota sah kategori tersebut. Pendekatan umum terhadap positioning adalah memberitahukan konsumen tentang keanggotaan merek sebelum menyatakan titik perbedaan. Diasumsikan sebelumnya, konsumen harus tahu apakah produk itu dan apa fungsi yang dilayani sebelum memutuskan apakah fungsi itu mendominasi mereka terhadap pesaingnya. Poin-poinnya yang pertama adalah positioning tumpang tindih. Meskipun positioning tumpang tindih ini sering menarik sebagai sarana menyatukan tujuan konsumen yang berpotensi konflik dan menciptakan solusi, positioning ini juga mengandung masalah ekstra. Kemudian yang kedua, mengkomunikasikan keanggotaan kategori, yaitu dibagi menjadi 3 cara. Yang pertama yaitu mengumumkan manfaat kategori, yaitu untuk meyakinkan konsumen kembali bahwa merek akan menghantarkan alasan dasar bagi perusahaan kategori. Pemasar sering sekali menggunakan manfaat untuk mengumumkan keanggotaan kategori, kemudian membandingkan dengan contoh, yaitu merek terkenal yang penting dalam sebuah kategori juga dapat membantu merek menspesifikasikan keanggotaan kategorinya. Kemudian bergantung pada penggambaran produk, yaitu penggambaran produk yang mengikuti nama seringkali menjadi sarana singkat untuk mengekspresikan asal-usul kategori. Kemudian 4. Memilih POP dan POD. Titik paritas digerakkan oleh kebutuhan keanggotaan kategori untuk menciptakan kategori POP dan kebutuhan menghilangkan POD pesaing untuk menciptakan POP kompetitif. Selain perbedaan, 2 pertimbangan penting lainnya dalam memilih titik perbedaan adalah bahwa konsumen menginginkan POD dan bahwa perusahaan mempunyai kapabilitas untuk menghantarkannya. Pemasaran harus memutuskan pada tingkat apa pemasaran akan meletakkan tingkat perbedaan merek. Pada tingkat rendah ada atribut merek, pada atribut berikutnya manfaat merek, dan pada tingkat atas ada nilai merek. Kemudian menciptakan POP atau titik paritas dan POD, titik perbedaan. Salah satu kesulitan umum dalam menciptakan position merek yang kuat dan kompetitif adalah bahwa banyak atribut dan manfaat yang kuat dan yang membentuk titik paritas dan titik perbedaan kolerasi negatif. Misalnya, memungkinkan sulit untuk memposisikan merek sebagai merek yang murah dan pada saat yang sama menyatakan bahwa merek itu mempunyai kualitas yang tinggi. Sayangnya, konsumen umumnya ingin memaksimalkan baik atribut maupun manfaat yang berkolerasi negatif. Sebagian besar seni dan ilmu pemasaran berhubungan dengan trade-off, dan begitu juga dengan positioning. Pendekatan terbaik jelas adalah mengembangkan produk atau jasa yang bekerja dengan baik pada 2 dimensi tersebut. Beberapa pemasar yang menerapkan pendekatan lain untuk trade-off, atribut atau manfaat, meluncurkan 2 kampanye pemasaran berbeda, masing-masing ditujukan kepada atribut atau manfaat merek yang berbeda dan bahkan berusaha meyakinkan bahwa hubungan yang tampak negatif antara atribut dan manfaat. Di sini saya akan menjelaskan manajemen pemasaran yang kedua, yaitu poin strategi diferensiasi. Yaitu yang pertama ada diferensiasi personil. Perusahaan bisa mempekerjakan karyawan yang lebih terlatih. Nah, yang kedua yaitu ada diferensiasi saluran. Perusahaan dapat merancang cakupan, keahlian, dan kinerja saluran distribusi mereka secara lebih efektif dan efisien. Dan yang ketiga ada defensi citra image. Perusahaan dapat mengukur citra yang kuat dan image yang menarik. Nah, yaitu strategi diferensiasi, yaitu keunggulan kompetitif, kemampuan perusahaan untuk bekerja dalam satu atau lebih cara yang tidak dapat atau tidak akan disamai oleh pesaing. Kelebihannya yaitu dapat mengangkat kelebihan yang digunakan perusahaan sebagai papan lontar untuk keunggulan baru, seperti Microsoft yang mengangkat sistem operasinya Microsoft Office dan kemudian ke aplikasi jaringannya. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran siklus hidup produk. Beberapa di antara
ada 9, yaitu siklus hidup produk, siklus hidup gaya mode dan fat, strategi pemasaran, tahap pengenalan dan keunggulan pelopor, strategi pemasaran tahap pertumbuhan, strategi pemasaran tahap kedewasaan, strategi pemasaran tahap penurunan, bukti konsep siklus hidup produk, kritik terhadap konsep siklus hidup produk, dan evolusi pasar. Posisi strategi pemasaran yang sesuai siklus hidup produk ialah positioning dan strategi diferensiasi perusahaan harus berubah seiring dengan berubahnya produk, pasar, dan pesaing. Berubah panjang siklus hidup produk dengan mengatakan bahwa sebuah produk mempunyai siklus hidup, kita berarti mengatakan tentang 4 hal berikut, yaitu 9 hal, yaitu yang saya sebutkan seperti tadi. Siklus hidup produk. Sebagian besar siklus hidup produk digambarkan dalam kurva Bell. Kurva ini umumnya dibagi dalam 4 tahap: pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Siklus hidup gaya mode dan fad. Fad adalah mode yang cepat dilihat di masyarakat, diadopsi dengan antusiasme besar, cepat mencapai puncak dan menurun dengan sangat cepat. Siklus penerimaan mereka memang pendek dan hanya menarik pengikut terbatas dan mencari kesenangan atau ingin membedakan diri mereka sendiri dan orang lain. Fad gagal bertahan karena biasanya Fad tidak memasukkan kebutuhan yang kuat. Dan selanjutnya yaitu strategi pengenalan dan keunggulan pelopor. Perusahaannya merancang untuk memperkenalkan sebuah produk baru harus memutuskan kapan mereka memasuki pasar. Menjadi perusahaan pertama yang memasuki pasar dapat memberikan imbalan tetapi juga berisiko dan mahal. Selanjutnya ada strategi pemasaran tahap pertumbuhan. Tahap pertumbuhan ditandai dengan peningkatan pesat dalam penjualan. Pengadopsi awal menyukai produk dan konsumen selanjutnya membelinya. Dan strategi tahap kedewasaan, yaitu pada tingkat kedewasaan penjualan ini kan biasanya melambat dan produk akan memasuki tahap kedewasaan relatif. Dan selanjutnya yaitu siklus hidup produk. Pengenalan periode pertumbuhan, penjualan lambat. Ketika produk diperkenalkan di pasar, tidak ada laba karena pengeluarannya yang besar untuk pengenaan produk. Pertumbuhan periode penerimaan pasar yang cepat dan peningkatan laba yang substansial. Kedewasaan periode pertumbuhan penjualan karena produk telah diterima oleh sebagian besar pembeli. Potensial laba stabil atau turun karena persaing meningkat. Penurunan penjualan memperlihatkan penurunan laba yang terkikis. Siklus hidup gaya, mode, dan fad, yaitu di sini ada beberapa di antaranya. Gaya adalah jenis ekspresi dasar dan berbeda yang muncul dalam bidang usaha manusia. Gaya muncul di bidang perumahan, kolonial, peternakan, capai kode, pakaian formal, santai, funky, dan seni, realis, surrealis, dan abstrak. Mode adalah gaya yang populer atau yang diterima saat ini pada bidang tertentu. Mode melalui 4 tahap: perbedaan, emulasi, mode massal, dan penurunan. Fad adalah mode yang cepat dilihat masyarakat, diadopsi dengan antusiasme besar, cepat mencapai puncak, dan menurun dengan sangat cepat. Dan yang ketiga ada strategi pemasaran terhadap pengenalan dan penggunaan pelopor. Karena diperlukan waktu yang untuk menghasilkan produk baru, maka mengatasi masalah teknis, mengisi saluran penyalur, dan mendapatkan penerimaan konsumen. Pertumbuhan penjualan cenderung lambat dalam tahap pengenalan. Perusahaan yang merencanakan untuk memperkenalkan sebuah produk baru harus memutuskan kapan mereka memasuki pasar. Menjadi perusahaan pertama memasuki pasar dapat memberikan imbalan, tetapi juga berisiko dan mahal. Perusahaan dapat memasuki belakangan
jika perusahaan dapat membawa teknologi, kualitas, dan kekuatan merek yang lebih unggul. 4. Strategi pemasaran tahap pertumbuhan, yaitu ada 6 diantaranya. Perusahaan memperbaiki kualitas produk dan menambah fitur produk baru serta memperbaiki gaya. Yang kedua, perusahaan menambah model baru dan produk bertarung atau flanker, misalnya produk dengan ukuran size, rasa, flavor, dan stability lain-lain yang berbeda yang melindungi produk utama, yaitu tadi. Yang ketiga, perusahaan memasuki segmen pasar baru. Yang keempat, perusahaan meningkatkan cakupan distribusinya dan memasuki saluran distribusi yang baru. Yang kelima, perusahaan beralih dari iklan kesadaran produk ke iklan preferensi produk. Keenam, perusahaan menurunkan harga untuk menarik lapisan pembeli berikutnya sensitif terhadap harga. Modifikasi program pemasaran. Nah, modifikasi program pemasaran yaitu beberapa lainnya ada dibagi menjadi 7 bagian, yaitu ada harga, distribusi, iklan, promosi, penjualan personal, dan layanan. Strategi pemasaran tahap penurunan, yaitu penjualan menurun karena sejumlah alasan meliputi kemajuan teknologi, perubahan selera konsumen, dan peningkatan persaingan domestik dan luar negeri. Semuanya dapat menyebabkan kelebihan kapasitas, peningkatan potongan harga, dan pengikisan laba. Ketika penjualan laba menurun, sejumlah perusahaan menarik diri dari pasar. Perusahaan yang tersisa mungkin mengurangi jumlah produk yang mereka tawarkan. Mereka dapat menarik diri dari segmen pasar yang lebih kecil dan saluran dagang yang lebih lemah, dan mereka dapat memotong anggaran promosi mereka dan menurunkan harga yang lebih jauh lagi. Ketujuh, bukti konsep siklus hidup produk, yaitu ketahanan konsumen baru memperlihatkan kenaikan yang khas, di mana setelahnya penjualan meningkat sekitar 45% per tahunnya. Selanjutnya, perlambatan terjadi dengan penetrasi rata-rata 34%. Dari jauh sebelumnya, mayoritas rumah tangga memiliki produk yang baru. Tahap pertumbuhan berlangsung sedikit lebih lama, dari 8 tahun, dan tidak dampak memendek sepanjang tahun. Ada tangga-tangga informasional, artinya bahwa orang lebih cenderung mengadopsi seiring dan dengan berjalannya waktu jika orang lain sudah memiliki dan tidak melakukan evaluasi produk yang sama. Kritik terhadap konsep siklus hidup produk. Teori PLC juga mendapat kritik. Mereka mengklaim bahwa bentuk dan durasi pola siklus hidup terlalu beragam untuk digeneralisasikan, dan bahwa pemasar jarang dapat mengatakan pada tahap apa produk mereka berada. Kritik juga mengatakan alih-alih suatu keadaan mutlak yang pasti dialami penjualan, pola PLC lebih merupakan hasil sengaja dari strategi pemasaran, dan bahwa pemasaran yang bagus sebenarnya dapat menghasilkan pertumbuhan dan berkelanjutan. Evolusi pasar. Karena evolusi memfokuskan diri pada apa yang terjadi pada keseluruhan pasar. PLC menghasilkan gambaran yang berorientasi pada pasar. Sepanjang merek atau produk itu ada, positioningnya harus berubah mengikuti perkembangan pasar. Seperti produk, pasar berevolusi melalui 4 tahap: kemunculan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Nah, kemunculan ini yaitu seperti sebelum sebuah pasar terwujud. Pasar itu ada sebagai pasar laten. Misalnya selama berabad-abad orang menginginkan alat penghitung yang lebih cepat. Pasar memuaskan kebutuhan ini dengan abakus, penggaris geser, dan mesin penambah besar. Misalkan seseorang wirausahawan menyadari kebutuhan kecil yang dapat digenggam dengan tangan karena ia berorientasi pada pasar. Ia mewawancarai pembeli potensial dan menemukan bahwa pelanggan sasaran yang mempunyai
frekuensi yang sangat bervariasi. Selanjutnya pertumbuhan yaitu jika produk baru terjual dengan baik, perusahaan baru akan memasuki pasar, masuk dalam pertumbuhan dengan skala pertumbuhan pasar. Kedewasaan pada akhirnya pesaing mencakup dan melayani semua segmen utama dan pasar memasuki tahap kedewasaan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, selamat sore. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.